علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita hidayah dan juga inayah, sehingga kesempatan hari ini, di malam hari ini, kita kembali dapat jatah-jatah untuk membaca salawat bersama-sama, untuk melantunkan salah satu qasidah yang paling fenomenal di dalam umat Islam yang pernah disusun oleh ulama-ulama kita, yaitu Qasidatul Burdah, yang dikatakan oleh para ulama belum pernah ada karya sastra tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW ataupun pujian terhadap sesuatu yang lainnya yang tingkat balaghahnya, yang tingkat kedalaman maknanya itu seperti Qasidatul Burdah. Makanya kalau yang belajar bahasa Arab, yang mulai belajar ataupun sudah belajar sekalipun, kalau misalkan seperti qasidah yang lainnya, Diba ataupun Habsyi ataupun Azad ataupun Barzanji dan lain sebagainya, kalau misalkan kita membacanya sekilas, kalau pernah belajar bahasa Arab mesti ngerti. Lek ndak tahu belajar bahasa Arab, yo pangdah ndak ngerti dia. Tapi kalau qasidah burdah nggih, satu kalimat per kalimat itu butuh untuk disyarahkan. Kalimat per kalimat kita sudah belajar bertahun-tahun sekalipun, bahasa Arab mufradatnya sudah banyak, nahwu sorof sudah ngerti dan lain-lain, tapi kalau tidak dijelaskan, kalau kita tidak mantengin atau mempelajari makna tersebut, tidak kira paham. Okay. Jadi karena ketinggian sastra dari kemampuan Imam Busiri di dalam menyusunnya. Makanya salah satu hal ketika saya tanya sama abah saya dulu, Bi, kenapa sih di kampung dalam ini kok malah anak kecil-kecilnya itu diajarin burdah? Ustazah Dina waktu datang ke sini ngelihat anak kecil-kecil baca burdah itu heran, kok malah burdah ini yang diajarkan? Burdah itu kan sulit, kenapa enggak Diba dulu? Kenapa enggak Maulid Azab dulu? Saya tanyakan ke Abine waktu itu dulu, pernah saya tanyakan, kata Abine, kata abah saya, orang kalau sudah bisa burdah, lanyah baca burdah, insya Allah qasidah yang lainnya gampang. Insya Allah qasidah yang lainnya lebih gampang. Jadi kalau dari kecil telinganya terbiasa dengar burdah, apalagi biasa melantunkan burdah, nanti diajarin maulid apapun, diajarin sholawat apapun, diajarin model-model sholawat yang bagaimanapun, insya Allah dia akan bisa. Jadi warisan orang tua-tua kami ternyata maknanya semacam itu. Dan kalau dilihat dari kecil yang diajarkan anak kecil, istilahnya majelisnya anak kecil itu yang dibaca maulidnya ya cuman burdah, yang lain malah tidak dibaca. Baru habis gede-gede baru ada maulid, kumpulan maulid Habsyi, maulid Diba, Azab, Barzanji dan lain sebagainya. Mungkin kita istiqomah baca burdah. Oke, yang dikatakan bahkan ada seorang ulama yang mimpi ketika istilahnya kalau umur-umuran, lawas-lawasan antara Diba dengan Dalail Khairat itu masih lebih awal diciptakan Dalail Khairat. Tapi ada sebagian ulama yang mimpi dikatakan barang siapa yang baca burdah sekali itu pahalanya 10 kali lipat baca Dalail Khairat. Tapi sing wis rutin Dalail Khairat ora usah pindah ning burdah ya. Kok malah burdah kabeh ora nek sing. Jadi istilahnya apa yang diwariskan sama orang tua-tua kita dahulu itu semuanya adalah perkara-perkara yang bermanfaat. Semuanya adalah perkara-perkara yang mungkin secara dohir kita tidak merasakan efeknya. Efeknya antara habis baca burdah sama sebelum baca burdah, yora terus enek tulisannya ahli burdah, apa ahli dalail, buatan wonten, tetap aja sama aja. Nah bahkan istilahnya secara dohir mungkin tidak nampak, tapi secara batin, secara rohaniah itu luar biasa efeknya di dalam hati kita.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengganjar satu amalan sekecil apapun, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Dikatakan di dalam Al-Qur'an Allah taala itu tidak pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba meskipun itu sebiji dzarrah sekalipun. Nggih, sebiji dzarrah sekalipun itu sebiji dzarrah itu sak biji wijen di poro 1000. Nggih, itu sebiji dzarrah. Kita beramal sebiji dzarrah sekalipun itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita serius, kalau kita tulus, kalau kita ikhlas, akan dilipat gandakan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menceritakan kisah seseorang seorang manusia yang akan menjadi orang yang terakhir kali diangkat dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya ketika manusia sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka, termasuk orang-orang muslim, termasuk orang-orang iman yang bermaksiat, dicuci dulu di dalam neraka sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ngira semua umatnya itu masuk ke dalam surga, dilapori sama malaikat, wahai ya Muhammad, inna finnar, sesungguhnya di neraka itu masih tersisa umatmu yang masih berada di dalam neraka. Nabi Muhammad langsung keluar dari istananya, balik lagi masuk ke dalam neraka, ngentaskan orang-orang ahli maksiat dari umatnya, dikeluarkan semuanya sampai diceki setiap detail-detail dari neraka itu, lubang-lubangnya neraka, poncot-poncotane neraka dikoreksi, disidak semuanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah ini ngira semuanya sudah habis. Sampai ke paling bawah sendiri wis entek. Wis ndak enek wong, ndak ada manusia. Umatnya Nabi semuanya sudah masuk ke dalam neraka. Tapi di dalam neraka ini masih ada orang yang mengatakan, ya Muhammad, help me. Tolong saya ya Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ini umatmu, saya ini pengikutmu. Dicari-cari sama Nabi tidak ketemu-ketemu. Digoleki, dibubrai istilahnya. Itu ketatanane neraka dibubrai sama Nabi, dicari-cari tidak ketemu-ketemu sampai akhirnya ketemu ada satu manusia, satu taktil. Cuman tinggal satu manusia ada di pojoknya neraka dan badannya ini ditimpa dengan ribuan batu-batu yang luar biasa besarnya. Disingkrehne kabeh sama Nabi. Untuk ngangkat si laki-laki ini tadi, begitu keluar dari neraka, begitu diselamatkan sama Nabi, dicuci, dibersihkan dan lain sebagainya, dikatakan si laki-laki ini ketika mau masuk ke dalam surga nanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya ini apa pantas masuk ke dalam surga? Katanya Allah Ta'ala, apa amaliyah yang bikin kamu keluar, satu-satunya hal yang bikin kamu keluar dari neraka itu apa? Katanya laki-laki tersebut, ya Allah, saya ini seumur hidup, mungkin dia itu lahir dari orang tua muslim-muslimah, tapi seumur hidup ndak tahu sholat, ndak tahu poso, ndak tahu ngamal kebaikan sama sekali. Bahkan satu-satunya amal yang dia ingat hanyalah ketika menjelang dia mau menikah. Sebelum nikah sama mudine dikongkon ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ucapan saya syahadat yang pertama dan terakhir. Jadi seumur hidup tidak ngamal sama sekali. Seumur hidup ada di dalam kubangan maksiat, tapi tetap dikeluarkan. Karena di dalam hatinya ada dzarrah minal amal, ada sebiji zarrah dari amal tersebut. Ketika dimasukkan ke dalam surga, dia ngiranya wong mlebu surga tok wis alhamdulillah, gitu. Selamat dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam. Dia itu sudah insecure dulu.
leh paling neraka pun neraka sing sederhana dhewe nggih, cuwilik dhewe. Terus kenikmatannya ya paling sedikit, koncone kok ya paling titik dan lain sebagainya. Ketika dia masuk ke dalam surga, nanya sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya ini mau jenengan tempatkan di surga model apa? Allah Ta'ala mengatakan, kamu pernah melihat istana terindah di dalam ketika kamu di dunia, kamu pernah nggak ngelihat ada orang punya rumah luar biasa indah? Pernah ya Allah. Orang yang pernah, jadi satu-satunya istana yang pernah terbangun paling indah di dunia itu adalah istananya Nabiullah Sulaiman. Kamu masuk ke dalam surga, akan aku beri istana yang keindahannya 10 kali lipat dibandingkan istananya Nabiullah Sulaiman. Silahkan masuk ke dalamnya, silahkan nikmati kenikmatan yang ada di dalamnya. Walaupun modalmu masuk surga ini cuman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah peng siji kata tak bisa. Makanya kalau ada orang mengatakan tahlilan ini dingge opo, tahlilan kok dingge opo? Orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aja yang harusnya masuk neraka jadi masuk surga, yang harusnya ndak selamat jadi selamat, yang harusnya ndak dipandang sama Allah Ta'ala jadi dipandang, yang harusnya ndak diangkat dari neraka jadi diangkat. Terus ngomong la ilaha tahlilan dingge opo, ini kan uteknya selendro berarti. Jadi kebaikan sekecil apapun jangan pernah meremehkan hal tersebut. Bahkan para ulama kita mengajarkan, misalkan kamu melihat ada satu orang yang pada dirinya ada 99 macam maksiat yang bikin kita ini bisa mencaci dia, yang bikin kita ini bisa ngolok-ngolok dia, yang bikin kita ini bisa merendahkan dia, tapi selama di dalam dirinya ada satu alasan kita untuk memujinya, pujilah dia, jangan menghina dia. Puji aja orang itu. Dilemai orang itu, ndak usah dicela, karena mencela seseorang, sekecil apapun celaan itu ndak akan ada manfaatnya. Sedangkan kita ketika memuji seseorang, sekecil apapun pujian tersebut akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah bisa jadi pohon di surga, entah bisa jadi batu batanya surga, entah bisa jadi makanan atau minumannya surga, entah jadi perhiasan atau pakaian kita di dalam surga, semuanya akan jadi sesuatu yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah break sekitar hampir 1 bulan, punjul 1 bulan, punjul 1 bulan lebih titik. Kita lanjutkan. Kalau sebelum Ramadan kemarin kita bahas masih di dalam surat Al-Kahfi, kisah tentang perjalanannya Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir. Maka kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya, itu di ayat yang ke-83, kisah terakhir di dalam surat Kahfi. Jadi di dalam surat Kahfi ini ada 4 macam kisah. Yang pertama adalah kisahnya 7 orang pemuda beserta anjingnya, beserta anjingnya yang ditidurkan sama Allah Ta'ala lebih dari 300 tahun. Setelah itu kisah kedua adalah 2 orang saudara yang dua-duanya punya kebun, tapi kebun yang satu dengan kebun yang lainnya itu lebih indah. Yang satu dikasih kebun yang indah, punya anak-anak yang bagus-bagus, punya harta, ini dan lain sebagainya, tapi dia kufur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yang satunya punya kebun, tapi sederhana, cukup untuk mencukupi keluarganya saja, mengingatkan yang sombong ini tadi. Dilalah sama Allah Ta'ala, dihancurkan sekejap mata. Nah, itu adalah kisah yang kedua, kisah 2 orang saudara pemilik kebun. Yang ketiga, kisah yang ketiga adalah perjalanannya Nabi Musa untuk belajar sama Nabi Allah Khidir. Dan ini adalah kisah yang terakhir, yaitu kisahnya Dzulqarnain. Kisahnya seorang laki-laki soleh yang diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra.
Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika suatu hari beliau didatangi sekelompok orang dari kaum Yahudi dan sekelompok orang dari orang-orang musyrik. Orang-orang penyembah berhala mendatangi Nabi bareng berduaan melok genge orang Yahudi. Biasanya kan Yahudi dewe, Nasrani dewe, Majusi dewe, ini ndak mau kesini, gitu. Ini ngegeng bersatu, antara orang Yahudi sama orang musyrik. Jadi orang musyrik ini pertama punya rencana untuk menjatuhkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Piye carane? Gimana caranya kita mempermalukan Muhammad? Gimana caranya kita bikin Muhammad ini jatuh martabatnya, atau bikin dia ini minimal itu ndak bisa jawab dengan salah satu pertanyaan dari kita. Sharing ngobrol sama orang-orang Yahudi yang pakai kitabnya Taurat, yang megang sama kitab Taurat, yang ngaku jadi pengikutnya Nabi Allah Musa. Nanya sama orang Yahudi, wahai Yahudi, di dalam kitabmu itu ada ndak kriteria Nabi yang terakhir ini yang kalau kita tanya kepada dia sesuatu dia ndak akan bisa jawab? Dicek, dicari, ada. Katanya orang-orang Yahudi ini ndak ada di dalam Taurat. Tapi di zaman sebelum Nabi Allah Ibrahim itu Allah Ta'ala pernah ngasih karunia kepada umat manusia ini berupa seorang laki-laki soleh yang punya harta banyak, punya ilmu luar biasa banyak, punya kekuatan luar biasa tinggi, dan dia memakai hidupnya ini untuk dakwah minal masyriq ilal maghrib. Jadi manusia di negeri barat kena dakwahnya dia, manusia di negeri timur pun juga kena dakwahnya dia. Siapa namanya? Dzulqarnain. Namanya adalah Dzulqarnain. Maka ayo jajal ditanya kepada Muhammad. Ayo kita datang ke tempatnya Muhammad, nanya tentang perihal Dzulqarnain. Begitu ditanya, ya Muhammad, ma ra'yuka fi rijalin tawafin fil ard, apa pendapatmu wahai Muhammad tentang kisah seorang laki-laki yang menghabiskan hidupnya untuk berkelana ke seluruh dunia menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan agama Tuhan, didik umat untuk kenal sama Allah Ta'ala dan hidup di dalam naungan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu itu katanya Nabi Muhammad belum tahu tentang Dzulqarnain ini, belum ada informasi sama sekali. Maka otomatis yang dikeluarkan sama Nabi, beliau mengatakan la adri anhu indi al-an, katanya Nabi, saya untuk sekarang ini belum punya informasi tentang yang namanya Dzulqarnain. Langsung dijawab seperti itu sama Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu setiap kali beliau tidak punya kepastian di dalam menjawab sesuatu, beliau selalu tidak segan-segan untuk mengatakan la adri, saya tidak ngerti, saya tidak paham, saya belum paham. Saya belum ngerti, saya belum paham. Katanya para ulama, la adri nisful ilm. Ngomong nggak ngerti itu separuh dari agama. Nisful ilm, bukan separuh dari ilmu. Separuhnya ilmu itu ada di dalam kalimat la adri, saya nggak ngerti. Kenapa? Karena ketika seseorang mengucapkan la adri, saya nggak ngerti, nunjukkan kalau dia ini orang yang berhati-hati di dalam menjawab segala pertanyaan. Tidak semua yang ditanya sama orang dijawab. Tidak semua hal yang dipertanyakan kepada kita harus ngerti atau bisa jawab. Terutama orang-orang yang berkecimpung di dunia ilmu, guru-guru, ustadzah-ustadzah, ustadz-ustadz. Jangan sungkan-sungkan kalau muridnya nanya, Bu, ini apa? Ini gimana? Ini bagaimana? Kok kita masih tidak ngerti? Cukup ucapkan la adri. Ustadzah belum ngerti.
Nanti tak cari dulu ya, nanti tak telaah dulu ya, nanti tak telaah dulu, nanti saya belajar dulu, biar menunjukkan kalau kita ini adalah seseorang yang punya agama ini tidak bisa, agama ini tidak akan pernah bisa dipegang sama orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, tidak bisa. Harus mengandalkan Al-Quran, harus mengandalkan hadis, harus mengandalkan perkataannya para ulama. Nabi Muhammad aja seperti itu, yang belajarnya langsung guru besarnya malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengatakan la adri, saya tidak ngerti. Laisa indi anhu fiyal ilm al-an. Saya sekarang ini belum punya informasi tentang hal tersebut. Begitu Rasulullah mengatakan tidak tahu, mongkok kabeh. Tenan toh, tepat sasaran kita. Kita nanya sama Muhammad tidak ngerti dengan apa yang kita tanyakan. Oh ya sudah kalau gitu, saya lo datang ke sini mau nanya tentang itu. Dia sudah punya niatan, punya niatan mau keluar dari rumahnya Nabi Muhammad ini, mau segera disebarkan. Mau cerita-cerita, istilahnya mau nyebarkan aibnya Nabi Muhammad SAW, mau nyebarkan istilahnya mau gosip. Ben sak Mekah, ben sak Madinah ngerti kabeh. Kalau Muhammad ini tentang Dzulqarnain dia ndak tahu. Baru berdiri nyampe pintu rumahnya Rasulullah SAW, datang malaikat Jibril nurunkan ayat ini. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaihim minhu dzikra. Katanya Nabi Muhammad, katanya Allah Ta'ala menurunkan ayat yang pertama. Allah Ta'ala mengatakan wa yasalunaka 'an Dzulqarnain. Ya Muhammad, mereka satu kelompok orang itu nanya sama kamu tentang perkaranya Dzulqarnain. Qul, katakan, berhentikan mereka, jangan boleh keluar dari rumahmu. Saat selu alaikum minhu dzikra. Sekarang juga saya akan kasih tahu kamu tentang siapa itu Dzulqarnain. Jadi istilahnya backingane Gusti Allah, backingane Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang bikin makanya kalau kita lihat sejarahnya Nabi, kalau kita semakin kita belajar, semakin kita ngerti, semakin kita mentelaah, kita akan melihat bahwa secara jelas semua hal yang terjadi kepada Nabi tidak pernah ada yang datang dari hawa nafsunya beliau sendiri. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari lisannya Nabi semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dikatakan sama Allah Ta'ala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, omongono mat. Omongono mat. Kasih tahu wahai Muhammad, kasih tahu mereka wahai Muhammad, kul saat selu alaikum. Atslu itu artinya akan saya lantunkan dengan firman-firman terindahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimat-kalimat yang tidak akan pernah terhapuskan sampai hari kiamat, dengan kata-kata yang maknanya luar biasa dalam, yang kalau kamu mau mempelajarinya seumur hidupmu pun tidak akan kelar-kelar belajar tentang ayat-ayat tersebut. Qul saat selu, saya yang akan bacakan, saya yang akan melantunkannya sekarang juga. Saat selu alaikum minhu dzikra. Tentang Dzulqarnain itu kata-kata istilahnya sekelumit dari kisah Dzulqarnain itu sendiri. Akan saya ucapkan, akan saya katakan. Saat selu alaikum minhu dzikra. Makanya dikatakan Dzulqarnain ini yang jelas. Ada banyak perbedaan pendapat siapa tentang Dzulqarnain ini. Siapa dia, hidupnya di tahun keberapa, sepak terjangnya bagaimana. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau Alexander Al-Akbar the Great itu adalah Dzulqarnain. Kalau misalkan bisa jadi iya, itu semuanya perkataannya orang-orang itu tadi semuanya bisa iya, bisa enggak. Tapi kita sebagai umat Islam, yang jelas yang namanya Dzulqarnain itu harus sesuai. Walaupun misalkan dia ngasih manfaat di negeri barat dan di negeri timur,
timur, punya kekuasaan luar biasa besar, punya harta banyak dan lain sebagainya, ngasih perubahan ke manusia dengan macam-macamnya peradaban. Tapi satu hal yang pasti, Dzulqarnain ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepak terjangnya semua hal yang Allah taala anugerahkan kepada dirinya dipakai untuk memahamkan umat tentang kalimat la ilaha illallah. Makanya ada yang bilang beliau ini hidup zamannya bahkan sebelum zamannya Nabiullah Ibrahim. Ada juga yang mengatakan Alexander the Great itu. Ada juga yang bilang seorang pejuang yang ada di negeri Cina yang bangun tembok Cina. Karena salah satu hal nanti kisahnya ini, salah satu hal yang dibikin sama Dzulqarnain ini adalah satu bangunan yang luar biasa besar. Tapi semuanya adalah sesuatu yang tidak pasti. Istilahnya gini, Al-Quran itu kalau misalkan menyebutkan tentang seseorang secara pasti, kalau yang diketahui di masyarakat itu salah, Al-Quran membenarkannya dengan mengklaimnya secara pasti. Kayak kemarin kita belajar tentang Ashabul Kahfi, orang Yahudi mengatakan jumlahnya 5-6. Orang Nasrani mengatakan kayaknya 8 atau 9. Ditakkit sama Al-Quran. Ditakkit sama Al-Quran. Bukan 5, bukan 6, bukan 8 ataupun 9, tapi jumlahnya Ashabul Kahfi itu wasab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Mereka 7 orang, 8 plus anjingnya. 8 plus anjingnya. Maka ini berarti apa? Ini adalah orang-orang yang dipastikan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orangnya itu pasti, yaitu yang ditidurkan selama lebih dari 360 tahun di dalam gua Al-Kahfi itu sendiri. Tapi untuk Dzulqarnain ini mubham, istilahnya yang ingin disampaikan sama Allah Ta'ala bukan tentang orangnya, bukan tentang siapanya dia, tapi gimana sepak terjangnya, apa yang dia tinggalkan, pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya, ilmu apa yang bisa kita terapkan tentang ketauladanan dari Dzulqarnain itu sendiri. Tidak penting orangnya siapa. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasul, Dzulqarnain ini nabi, apa raja, apa rasul? Maka Rasulullah mengatakan innahu laisa binabiyyin. Dia bukan nabi, juga bukan rasul, bahkan bukan seorang raja. Innahu rajulun soleh. Dia adalah seorang laki-laki soleh. Ahabballah fa ahabbahullah. Dia orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun cinta kepada dirinya. Dia berdakwah di jalannya Allah Ta'ala secara ikhlas, maka Allah Ta'ala pengen jadikan kata-katanya atau kalimat-kalimat dari Dzulqarnain ini bisa didengar oleh manusia sampai akhir zaman nanti. Jadi tidak penting siapa orangnya, tidak penting siapa dirinya, karena Dzulqarnain itu julukan. Dzulqarnain itu julukan, artinya orang yang punya 2 tanduk. Ada yang bilang dia punya mahkota, yang mahkotanya itu ada 2 tanduknya. Ada yang bilang dia itu punya rambut panjang, senengannya dikuncir di depannya, jadi modelnya jadi kayak tanduk. Macam-macam. Tapi Dzulqarnain itu sendiri adalah julukan. Ada juga dia dibilang Dzulqarnain karena tanduknya muncul di dunia belahan dunia barat juga muncul, di belahan dunia timur juga muncul. Istilahnya dakwahnya itu menyeluruh ke seluruh penjuru dunia. Jadi dia nebar manfaat. Tapi karena jauhnya jarak, kalau sebelum zamannya Nabi Ibrahim itu kan berarti jauh sekali. Jauh sekali. Nabi Muhammad saja sama kita 1400 tahun. Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim itu keturunan ke-40. Jadi Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi yang ke-40. Yang ke-40, jadi jauh sekali. Jadi siapa persisnya dia ini tidak penting untuk kita nyari tahu. Nah, kalau jenengan googling seperti itu, siapa Dzulqarnain,
enek iki, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nggih, gimana ini yang benar yang mana? Pakai kata-katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu rajulun saleh. Dia adalah orang soleh. Nggih. Dia adalah orang yang pikirannya benar, sepak terjangnya benar. Dia menghabiskan hidupnya untuk perkara-perkara yang benar. Innahu rajulun saleh ahabballah fa ahabbahullah. Dia orang yang cintanya luar biasa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun sangat mencintai orang tersebut. Si Dzulqarnain ini tersendiri. Seperti apa? Setelah itu dikatakan qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Inna, kami wahai Muhammad, makkanna lahu fil ard, kami memberi banyak sekali sebab-sebab yang membuat Dzulqarnain ini menjadi orang yang luar biasa hebat. Keturunannya orang hebat, punya kemampuan yang hebat, punya kekuatan yang hebat. Jadi sebab-sebabnya orang untuk jadi hebat itu, dia itu punya banyak sekali. Inna makkanna lahu fil ard, kami menjadikan dia ini seseorang yang punya banyak alasan untuk jadi orang hebat, tapi dia adalah fa'atsba'a sababa. Jadi karunianya Allah Ta'ala kepada dirinya besar, dan dia menjadikan karunianya Allah Ta'ala ini sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan tujuannya. Dikasih nasab yang bagus, dia punya alasan untuk dihormati orang karena nasabnya, dan dia menjadikan nasab itu sesuai dengan fungsinya. Tidak dipakai untuk pamer, tidak dipakai untuk membanggakan dirinya, tidak dipakai untuk istilahnya nyandar sama nasab itu, enggak. Tapi dia menjadikan nasab ini sesuatu yang bikin dia ini lebih dihormati lagi sama orang. Dia dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, dia menjalani jadi orang yang serius di dalam nyari ilmu tersebut. Karena gini, istilahnya gampangnya gini, kita ini dikasih macam-macam sama Allah Ta'ala, tapi banyak di antara kita yang tidak menjadikan sebab ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak misalkan gini, saya kalau mau minum air ini, saya kalau mau minum air ini, ndak iso, mek didelok tok ngene ndak iso, gitu. Tangan saya harus ngambil, harus buka botolnya, habis itu harus tak kucurkan ke mulut, baru bisa diminum. Ini tadi semuanya adalah sebab. Ngambil ini sebab, buka ini sebab, ngangkat ini sebab, minum ini juga adalah sebuah sebab. Tapi ada orang-orang yang ketika pengen minum, ini toh, ngenteni wong ngombe nih, nunggu orang untuk istilahnya meminumkan kepada dirinya. Ini orang-orang yang semacam ini, dia tidak sedang mengikuti sebab, fa'atsba'a sababa. Makanya di sini Allah Ta'ala mengatakan inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atsba'a sababa. Kami berikan dia alasan yang luar biasa banyak untuk menjadi orang hebat, dan dia mengoptimalkan semua hal tersebut, akhirnya jadi orang hebat beneran. Akhirnya jadi orang yang dihormati beneran. Akhirnya menjadi orang yang kuat beneran. Akhirnya menjadi orang yang tidak terkalahkan beneran. Ini adalah Dzulqarnain. Dia ketika belajar tentang satu, belajar memanah, jadi kehidupannya penuh dengan target. Kehidupannya penuh dengan target. Saya sekarang mau belajar panah. Saya harus jadi orang paling pintar memanah di seluruh negeri ini. Saya sekarang belajar berkuda. Saya harus jadi orang paling pintar berkuda di negeri ini. Kalau adewe kan enggak dengar-dengar, gitu. Ngaji iso yo alhamdulillah, ndak iso yo wis. Apal yo alhamdulillah, ndak apa yo wis. Kalau kita ngelihat orang hafidhul Al-Qur'an aja, kita ngelihat ada orang hafal Al-Qur'an, kalau kita ngelihat ujungnya aja, ini orang hafal 30 juz, diwisuda dengan hafalan 30 juznya, tapi kita yo hebat ya orang itu, berarti yang hebat dia apa kita jadi ikut hebat?
Awake dhewe yo panggang ngene ae. Nggih, waduha ngisor tok panggang waduha Qur'an hadiah. Nggih, tetap seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat sepak terjangnya, dia ini belajar dari kapan? Oh, panjang yo TK lho. Lek belajar makhorijul hurufnya, habis itu nambah setahun bisa 1 juz, 2 tahun berikutnya 2 juz, tahun berikutnya 3 juz sampai selesai 30 juz. Setelah selesai 30 juz pun masih di murojaah terus. Nggih, hafidhah Al-Qur'an niku jauh lebih rajin ngaji ketimbang kita. Sing apalane sauprit nggih, yang hafalannya sedikit, ngajinya juga sedikit, pokoknya minimalis kabeh. Nggih, minimalis kabeh. Makhrajnya minimalis, nggih, bacanya minimalis, nggih, ngertinya juga minimalis tok. Nggih. Jadi ini berat, padahal kalau dilihat, ya, kalau dilihat umurnya kita sama hafidhah itu kita dikasih umur sama, sehari 24 jam. Oke, apa terus hafidhah itu 48 jam sehari? Enggak, 24 jam. 1 jamnya itu ya panggah 60 menit kan. Oke, tapi beda nih, 1 jamnya mereka bisa dipakai untuk ngaji 1 juz, 1 jamnya kita dipakai scroll Instagram. Scroll Instagram, scroll YouTube, scroll itu, scroll ini, scroll dagangan ini ada nih. Nggih, makanya ndak hafal Al-Qur'an. Nggih, nggak hafal Al-Qur'annya ndak hafal. Jadi fa'atsba'a sababa. Nggih. Kalau kita melihat semua orang hebat, nggih. Kak, makanya para ulama mengatakan kalau mau istilahnya kalau kita ini pengen berefek dari orang-orang yang hebat, jangan melihat ujungnya, tapi lihat bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. Ini Dzulqarnain ini jadi istilahnya lurus dari awal dan menjadikan semua hal yang menjadi sebab dia ini hebat di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia semuanya dilakoni oleh Dzulqarnain. Inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Saya kasih semua sebab-sebabnya orang hebat, semuanya tak kasihkan. Modal itu saya berikan kepada Dzulqarnain dan dia menapaki modal-modal tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi ketika dewasa? Hatta idza balagha maghribasy syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Salah satu model dakwahnya Dzulqarnain atau sepak terjang dari Dzulqarnain, dia pernah mengarungi dunia barat. Jadi istilahnya gini, dia jalan dan di setiap perjalanannya ini dia menebarkan dakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala sampai nyampe di ujungnya negeri barat. Nggih. Hatta idza balagha maghribasy syams, ketika dia mencapai satu tempat yang kalau dilihat sama manusia itu adalah tempat tenggelamnya matahari. Nggih, adalah tempat tenggelamnya matahari. Maksudnya ujung dunia barat. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin wajada 'indaha qauma. Dia menemukan di samping tempat tersebut ada satu kaum. Nggih, ada satu kaum di negeri tersebut, dia dakwah di tempat tersebut sampai berhasil. Tapi yang namanya orang berhasil dakwah, ada yang nerima, ada yang enggak nerima. Nggih, hukum alam niku sunnatullah. Orang mau dakwah, orang mau bikin sekolahan, orang mau bikin majelis, orang mau ngajak orang melakukan kebaikan, mesti enek sing gelem, mesti enek sing enggak gelem. Pasti ada yang beriman, pasti ada yang enggak beriman. Pasti ada yang seneng, pasti ada yang enggak seneng. Jadi biasa aja, disenengi wong yo biasa, ndak disenengi wong nggih biasa. Karena memang ini sunnatullah, nggih. Karena ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan setelah berhasil berdakwah di situ, qulna ya dzal qarnain,
imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Dzulqarnain. Dzulqarnain ini kan ada yang bilang nabi, tapi Nabi Muhammad membantahnya kalau beliau itu adalah seorang nabi. Tapi tetap ada sebagian golongan yang mengatakan Dzulqarnain ini adalah seorang nabi. Buktinya apa? Dalilnya apa? Dalilnya dia ayat ini. Qulna ya Dzulqarnain. Kami, maksudnya apa? Allah Ta'ala mengatakan kepada Dzulqarnain untuk menguji Dzulqarnain. Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kamu gimana ini? Ketika kamu berdakwah kepada umatmu, kamu memilih untuk berbuat baik kepada mereka atau kamu memilih untuk mengadab mereka, atau istilahnya ngasih pelajaran dengan pelajaran yang kasar kepada mereka karena kamu punya kekuatan tersebut. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Misalnya gini, kamu mau balas orang yang beriman kepadamu ini dengan cara membinasakan mereka, atau kamu tetap ingin berbuat baik kepada mereka. Imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man dzalama fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Katanya Dzulqarnain, ya Allah, kalau yang berengkel-berengkel, kalau yang dolim-dolim, kalau yang kafir-kafir, fa sawfa nu'adzibuhu, saya akan ngasih pelajaran kepada mereka sesuai dengan syariat yang engkau ajarkan. Mencuri dipotong tangan, bunuh orang dibunuh balik, minum khamr dicambuk sekian ratus kali, yang maksiat ini, yang bikin kedoliman ini, yang merugikan orang ini dipenjara dan lain sebagainya. Fasaufa nu'adzibuh, katanya Dzulqarnain, yang dolim-dolim yo tetap harus saya tindak tegas mereka. Bukan berarti kalau saya dakwahi kudu lembut terus. Enek wong mendem yo wis sak karepmu, enek wong zina yo wis sak karepmu. Nggih, ndak gitu caranya dakwah. Nggih, ndak seperti itu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ndak seperti itu dakwahnya para nabi-nabi ataupun orang-orang yang mengikuti jejaknya para nabi terdahulu. Yang dolim-dolim, yang luar biasa dolim, yo ditindak tegas. Fasaufa nu'adzibuh, ya Allah, saya akan memberlakukan sanksi yang engkau izinkan untuk saya ngasih sanksi kepada mereka ketika di dunia. Okay. Seperti yang engkau ajarkan di dalam Al-Quran, seperti yang engkau ajarkan di dalam ajaran-ajaran yang engkau tinggalkan lewat lisan-lisan para nabi, saya akan nindak tegas mereka. Yo dipenjara, yo dikasih pelajaran, ya dikasih sanksi, ya dikasih denda dan lain sebagainya. Fasaufa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Kalau sudah dikasih pelajaran seperti itu dia masih tidak taubat, ya nanti tak pasrahkan ke jenengan ya Allah. Nanti jenengan yang ngasih azab, yang ngasih pelajaran kepada mereka nanti di hari kiamat. Fasaufa nu'adzibu tsumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Wa amma man aman, tapi kalau yang iman-iman, wa amila amalan salihan, wa amila salihan, falahu jazaa'anil husna. Okay. Kalau orang-orang yang sudah baik-baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak melanggar aturannya Allah, tidak ada alasan bagi saya untuk memperlakukan mereka dengan perlakuan yang buruk. Okay. Fasaufa, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Saya tinggal ngasih mereka perkara-perkara yang baik. Makanya dakwah itu macam-macam. Ada dakwah di kalangannya orang-orang yang belum baik. Dakwah di kalangannya orang yang belum baik gimana? Yang belum baik ini gimana? Orang yang masih kafir atau orang yang masih dalam keadaan nggak benar, minum khamr dan lain sebagainya. Maka kalau kita adalah seorang penguasa, kita boleh nindak mereka dengan tindakan-tindakan yang di situ juga ada aturannya di dalam kenegaraan. Dipenjara, dibubarkan tempatnya, dikasih pelajaran ini itu dan lain sebagainya. Boleh, bukan ndak boleh, ndak kudu dakwahi lembut terus, ndak harus. Kalau sama orang-orang dolim seperti itu ya harus tegas. Tapi kalau sama orang-orang baik-baik gini, baik-baik semua dan ini
Gitu. Kalau sama orang-orang baik gini gimana? Falahu jazaa'anil husna. Kita tinggal ngisi kebaikan-kebaikan pada diri mereka. Dijak sholawatan, dijak tahlilan, dijak tibaan, diajak untuk bikin perubahan masjid, yuk dibenakne masjidnya, sekolahan yuk dibenakne sekolahane, pesantren yuk dibenakne pesantrennya. Ayo ini ada jalan-jalan ndak bagus, ayo kita tinggal ngisi kebaikan aja. Falahu jazaa'anil husna. Bahkan dikatakan di sini wasanaqulu lahu min amrina yusra. Saya akan kasih mereka tentang aturan-aturan Allah Ta'ala ini seringan mungkin. Seringan mungkin. Makanya nyontohi amalan kepada orang-orang itu, kepada seseorang itu kita juga harus lihat backgroundnya mereka seperti apa. Backgroundnya mereka bagaimana, mereka ini komunitasnya di mana. Kalau saya masuk di satu komunitas yang belum pernah kenal sama tiba, sama maulid dan lain sebagainya, nggak bisa ujuk-ujuk, ayo bu, budak belepotan kabeh nih makin. Tahu-tahu diajak untuk membaca wirid-wirid yang panjang-panjang ini itu dan lain sebagainya. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Ayo bu, kita hataman. Satu orang misalkan bisa tidak kuat usaha satu juz, yo setengah juz tidak kuat, yo seperempat juz yang tidak kuat, bisa salembar lah. Tidak apa-apa yang seperti itu. Wasanaqullahu min amrina yusra. Kasih yang paling ringan. Kasih contoh itu mulai dari sesuatu yang ringan. Habis itu nanti naik sampai unlimited, sampai tidak ada batasannya. Sampai ke tingkat yang paling tinggi sekali, istilahnya tidak ada batasannya. Ibadah itu kan tidak ada batasannya. Jangan mau sholat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, 200 rakaat boleh, 1000 rakaat kayak Imam Zainal Abidin ataupun Rabiatul Adawiyah pun juga tidak apa-apa. 1 juta rakaat pun juga tidak apa-apa. Terserah. Jangan mau sholawatan, mau sehari 100, mau sehari 200, mau sehari 300, mau 1000, 5000, 7 juta dan lain sebagainya. Terserah. Tapi ajarannya Allah Ta'ala, ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika ada orang berangkat haji nanya sama Nabi, ya Rasul, saya ketika di Mekah amalannya apa? Amalannya apa? Kalau jenengan datang ke kiai-kiai kok dikai maca Yasin peng 1000, iki peng iki peng iki. Rasulullah ndak. Katanya Nabi at'imut ta'am wa atik fil kalam. Katanya Nabi, kamu kalau di Mekah sing akeh-akeh sedekah biar ndak ada orang yang lapar. Setelah itu yang kedua apa? Wa atibil kalam. Ngomong yang bagus ya. Ngomong yang bagus, ndak disuruh sholawat, ndak disuruh tahlil, ndak disuruh tasbih, ndak, cukup hindari mulutmu jangan sampai keluar kata-kata yang ndak baik. Cukup itu. Sing penting ndak misuh. Istilahnya gampangnya loh, yang penting tidak keluar kata-kata kotor, yang penting tidak sampai marah karena kalau di Mekah, jenengan lagi haji ataupun lagi umroh di tempat yang padat, di tempat yang panas, sek-sekan, ini arepe ndak misuh yang ya. Ngantri. Saya pernah haji ini pun ngantri di Padang Arafah itu kamar mandinya cuma 10, orangnya yang ngantri itu ada lebih dari 100 orang. Jadi satu kamar mandi itu antriannya 10. Mau sholat semuanya mau sholat, semuanya mau sholat. Udah diumumkan dipakai kencing aja di dalam, nanti wudhunya di luar. Niki yang ngantri, dipakai mandi. Satu mandi, belakangnya begitu ngelihat yang keluar ini seger mandi, aku yuatus. Akhirnya nggak barbar ini. Ini antriannya ini yang satu sampai ada di depan saya itu nenek-nenek pergi ke pojokan pipis di botol sampai.
karena orang-orang yang egois, karena orang-orang yang ngikuti egonya sendiri, yang maunya menang sendiri, tidak mikirkan orang lain, tidak mikirkan kemaslahatan orang lain. Makanya satu-satunya hal yang diwanti-wanti sama Nabi Muhammad ketika ada orang minta amaliyah di dalam haji, katanya Nabi, at'imit ta'am wa atik fil kalam, ngomong yang bagus dan sedekah aja sama orang-orang sekitarmu. Sedekah ini bisa macam-macam, Bu. Sedekah air, sedekah kamar mandi, sedekah ngomong yang baik, sedekah untuk ndak egois, sedekah untuk meluangkan waktu ngopeni mereka, merhatikan mereka aja loh. Itu sudah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abah saya itu pernah ada satu orang tua yang setelah haji bareng itu keinget terus. Cuman gara-gara apa? Ketika pulang dari satu tempat yang harus turun lewat tangga yang panjang, sama bah saya dituntun sampai ke bawah. Itu tax di Indonesia, setiap tahunnya kalau ketemu sing diomongin itu, awakmu kok gelem nuntun aku sing tuwek mengkek iki mudhuk teko ondo sing panjang tadi. Sedekah jasa, sedekah senyuman, sedekah omongan yang baik, itu ajarannya Nabi. Ringan, kasih yang paling ringan. Ini Dzulqarnain itu seperti itu. Kalau masalah ngisi kebaikan, itu standarnya orang masing-masing. Terserah orang mau ngambil jatah seberapa, tapi yang pasti semakin banyak, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya pahala itu tidak akan bohongin dari usaha kita. Tidak akan bohongin usaha kita. Ini dakwahnya Dzulqarnain di negeri barat. Dakwahnya Dzulqarnain di negeri barat itu seperti itu. Saya tegas, waktunya tegas. Waktunya slow, waktunya dikekang waktu. Mana orang-orang yang memang butuh untuk dikekang, mana orang yang butuh untuk diomongin dengan cara yang tegas, ya harus ditegesi. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah baik, karena wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Saya tinggal ngikuti alur kebaikannya mereka. Mereka baik sama saya juga balas kebaikan. Kalau mereka masih belum bisa baik sama saya, porsi kebaikan saya ke mereka tidak akan sama dengan mereka-mereka yang lebih baik kepada saya. Falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dari ajaran agama ini saya akan berikan yang paling ringan. Yang paling ringan. Sayyidina Ali sama salah seorang sahabat yang lainnya ketika diutus dakwah ke negeri Yaman, sama Rasulullah SAW cuma dikatakan jahidhum, jihadlah kamu ke negeri tersebut wahai Ali, hatta tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai mereka sholat, sampai mereka zakat. Wes selesai. Sampai mereka sholat sehari 5 waktu dan mereka menjalankan zakat. Nanti kalau ketemu sama Ramadan, mereka puasa Ramadan, sudah selesai. Itu yang diwajibkan sama Allah Ta'ala kepada mereka. Masalah mereka mau nambah niku, semakin mereka belajar, semakin mereka dekat sama Al-Quran, semakin mereka dekat sama sumbernya, sama sumbernya kebaikan, bakalan jadi orang yang nambah kebaikan juga. Tumma atsba'a sababa. Dan setelah selesai di negeri barat, wes beres, sudah toto negerinya, sudah tentram, syariat sudah disampaikan semuanya, pindah ke tempat lain, fa'atsba'a sababa, nebarkan lagi hal yang sama lagi. Terus gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai dari satu amalan, ojo terus mandek, ganti amalan yang lainnya. Makanya ada ibadah siang, ada ibadah malam, ada sholat di siang hari, ada sholat di malam hari, ada bulan yang wajib puasa, ada waktu. Jadi setiap waktu-waktu kita ini semuanya adalah sebab-sebab kita menuju Allah Ta'ala. Kalau kamu
kamu selesai dari satu ibadah, jangan kamu biarkan dirimu nganggur, tapi ambil porsi kebaikan yang lain, ambil porsi dakwah yang lain, ambil porsi perjuangan yang lain. Faida faragta fansab. Ini yang dilakukan sama Dzulqarnain. Selesai di negeri barat, ditinggalkan, pergi lagi ke tempat yang lain lagi, dakwah seperti itu lagi, pindah lagi, pindah. Jadi keliling dunia, tawaf. Makanya di kalangan Yahudi itu julukannya adalah tawaf. Orang yang keliling dunia, bukan untuk selfie-selfie, bukan untuk nyari kulinernya, bukan untuk nyari istilahnya bersenang-senang dan lain sebagainya, tapi untuk mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita ambil, ini yang perlu kita contoh. Ini yang bisa, kalau saya mau dapat kedudukan yang tinggi, kalau mau jadi seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, huwa rajulun soleh, yang dikatakan sama Nabi, dia laki-laki soleh. Awake dhewe lek pengen dadi wong soleh gimana? Pindahlah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Jangan pernah ridho, jangan pernah istilahnya dari satu kebaikan wes apik iki, bar iki sing elek dhisik. Jangan. Jadi pindahlah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya, pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya, pindah dari kumpulan baik satu ke kumpulan baik yang lainnya, pindah dari komunitas baik satu ke komunitas baik yang lainnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sambil kamu terus menganggap ini semuanya adalah sebab saya untuk semakin dekat, untuk semakin dicinta, untuk semakin naik, untuk semakin diridhoi, untuk semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ajaran istilahnya ngisi kehidupannya dengan cara yang semacam itu. Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matla' asy-syams wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ini komunitas yang lain lagi, dakwah ke satu tempat yang lain, modelnya lain lagi. Kalau ini yang ini tadi gampang, wonge wis kelamben, sudah punya rumah, sudah bisa diajak ngomong. Nanti yang kedua ndak kelamben. Masuk di satu tempat daerah orang yang belum pakai baju, belum punya rumah dan lain sebagainya, dakwah di tempat kayak gitu. Nanti pindah lagi ke satu tempat lagi, dua-duanya ndak ngerti bahasanya. Jadi Dzulqarnain ndak ngerti bahasanya dia ndak ngerti bahasanya Dzulqarnain. Akhirnya belajar bahasa. Yang nggak punya pakaian dikasih baju, yang nggak ngerti caranya bikin rumah diajarin bikin rumah. Ini sebab-sebab ini semuanya dilakoni oleh Dzulqarnain sehingga dia jadi orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bermanfaat. Mungkin kita bisa ngambil ibrah, mungkin sedikit, walaupun tidak bisa seperti Dzulqarnain, dan kayaknya nggak mungkin bisa jadi seperti Dzulqarnain, tapi minimal kita jadi orang-orang yang pindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya, pindah dari satu zikir ke zikir yang lainnya, pindah dari salawat ke salawat yang lainnya, pindah dari satu tempat yang baik ke tempat baik yang lainnya. Diizinkan untuk berjuang, diizinkan untuk berzikir, diizinkan untuk beribadah, diizinkan untuk memakai atribut anggota badan yang jadi sebab-sebab kebaikan ini benar-benar kita pakai sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sesuatu yang memang menjadi hal yang Allah ta'ala ingin kita menjadi seperti itu. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.